Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amma ba'du. Yang terhormat, mulai dari sidang kanda deklarator Haji Cabang Selong sekitar jam 6 tadi WA. Nanti ambil nasi di warung, sudah diambil ya? Sudah. Terima kasih kan. Ini perlu disampaikan kepada teman-teman supaya kita doakan semoga sehat dan sukses selalu. Nominal nasi yang diberikan dirahasiakan karena jumlahnya lebih sedikit ketimbang yang hadir. Kemudian Koordinator Presidium Dr. Kurnia Akmal, kita doakan semoga sehat dan sukses selalu di profesi beliau, di samping sebagai dokter juga sebagai pegiat bonsai. Pameran setelah jadi koordinator presidium di WA ataupun di Facebook jarang kita lihat uploadan. Kemudian di samping kanan beliau ada kalau bahasa Cak Nur, bahasanya Yudi Latif, memberikan legitimasi kepada Cak Nur, the man of IT and the man of ethics. Saya pikir beliau orangnya kalau dia Haji Cabang Selong, seiring etika sama idenya seiring, selalu konsisten sejak kami kenal di Haji sampai hari ini sebagai pengamat politik. Sebelumnya sebagai komisioner, setelah jadi komisioner jadi pengamat. Kenapa saya sampaikan ini, banyak komisioner setelah selesai jadi komisioner jadi praktisi, tapi beliau lebih kepada pengamat. Kita doakan semoga sehat selalu, amin. Kemudian di samping beliau, informasi terakhir sudah mulai dari timur, ya. Mulai dari Papua kemarin diarahkan subscribe channelnya. Ini teman-teman ini kayaknya banyak yang belum subscribe channel Bang Lombok. Orang Papua langsung yang mengarahkan, insya Allah ke depan mungkin akan ke barat. Kemudian yang kedua, kemarin juga sempat latihan kan ya, latihan tembak menembak. Ini KPU ini ada-ada aja. Tembak menembak. Tapi itu bukan kebijakan beliau ya. Kita doakanlah semoga amin. Bela negara. Adinda Tomok Mahadi Yuriati Fazia, tinggal satu komisariat yang belum dikunjungi, Universitas Hamdan Wati. Setiap sesi kunjungan selalu melaporkan RAB. Kemudian selamat kepada teman-teman yang sudah dilantik Ketua Umum BPL Adinda Master Anwar Falis. Menurut beberapa pengamat wajah, salah satunya Hasanuddin, bahasanya untuk sementara waktu jangan dicukur dulu. Ini menurut pengamat. Terima kasih Pak Acan. Mana Pak Acan? Oh ya, ada dua ketua umum di belakang. Periode sebelumnya selalu saya sampaikan di mana-mana secara keluarga saya nggak punya kakak, tapi setelah ketemu langsung merasa ada kakak. Kakanda Jusman Khairul. Di depannya Kakanda Rudi Haji Suwandi, 2 periode komisioner Panwas Kabupaten Kecamatan. Dan singkatnya orang besar tadi gelar, orang kecil dan disebut nama, insya Allah kita dalam rangka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Kanda, Yunda dan teman-teman, karena ini pelantikan BPL, jadi sambutannya agak serius dan agak ilmiah. Saya sempat membaca buku, penulisnya itu Muhammad Abu, lahir di Mesir tahun 1849 Masehi.
Dia salah satu tokoh pembaharu kurikulum Islam pada zamannya di Universitas Al-Azhar. Nah, Muhammad Abduh ini sangat ditentang keras oleh kalangan-kalangan akademik yang ada di Universitas Al-Azhar. Tetapi dia selalu menggaungkan spirit pembaharuan tentang kurikulum di Islam. Nanti coba pelan-pelan kita akan memberikan pencerahan kepada teman-teman WPL berangkat dari prinsip Muhammad Abduh. Salah satu pikiran Muhammad Abduh, teman-teman bisa baca dan bisa cross check ya. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu ya, selalu bersumber dari hukum alam. Dan kebanyakan pada masa itu ulama-ulama saat itu memposisikan ketika misalkan ada kurikulum pendidikan yang bersumber kepada hukum alam, itu bertentangan sama agama kita, Al-Quran dan Hadis. Tapi menurut aku, hukum alam itu bagian dari ciptaan Allah. Di sisi lain bisa dikatakan sebagai sunnatullah, sebagai salah satu hasil atau ciptaan Allah sekali lagi. Nah, maka dari itu kata aku, tidak bisa kemudian dipertentangkan antara kurikulum yang berlandaskan Islam, Al-Quran Hadis, dan sama yang berlandaskan hukum alam. Nah, itulah salah satu yang hari ini kita kenal dengan era modern soal pembaharuan kurikulum Islam. Di Universitas Al-Azhar pada saat itu sangat jumud atau statis menolak perubahan-perubahan atau menolak pikiran-pikiran barat. Tetapi setelah Muhammad Abduh menawarkan konsep pembaharuan terhadap kurikulum ya, akhirnya Universitas Al-Azhar itu sebagai laboratorium umat. Dan banyak tokoh-tokoh hampir di seluruh penjuru dunia ya, pernah bersekolah di situ dan sangat moderat pemikirannya. Itu mulai dari ketika sekali lagi Muhammad Abduh menawarkan konsep itu. Nah, teman-teman, kondisi internal kita hari ini ya, pertama kita memiliki 9 komisariat sekarang, 2 komisariat kita bekukan, 2 persiapan, sama 5 penuh. Nah, yang aktif sampai hari ini baru 6 komisariat. 1 persiapan di Stikas Hamzah sampai hari ini masih vakum, dan kemudian YIH sama Stit Palapa ya, kita bekukan. Nah, kemudian dalam waktu dekat kita akan menurunkan status komisariat Stit Palapa sama YIH menjadi komisariat persiapan. Setelah itu baru kita akan melaksanakan training LK1. Ini Adinda Mukhtar Hafiz, so berdiri tidak? Ini Ketua Umum Tarbiyah MPO hari ini. Insya Allah besok akan mengikuti LK1. Coba berdiri kita, Mukhtar Hafiz. Nah, coba supaya dikenal sama para pihak. Nah, ini dulu di hari Jamal Solom pada 1 2020 ya. 2021 di Bangli, di MTS Indo Bangli. Oke, silakan. Nah, karena posisi HII seperti yang disampaikan sedikit tadi sama Ketum BPL, kompetisinya atau perbedaannya berbasis ideologis ya, maka kami dari HII dan pengurus HII Cabang Solong mulai dari kepengurusan kemarin sampai hari ini selalu berhati-hati untuk mengambil keputusan. Walaupun banyak senior yang berpendapat atau banyak pihak yang berpendapat kesampingkan konstitusional, kemudian untuk perkaderan. Tapi bagi kami selalu konstitusi sebagai panglima tertinggi, supaya tidak ada pandangan-pandangan objektif dari pandangan-pandangan subjektif dari beberapa segelintir orang. Maka alur konstitusinya, pertama kita sudah membukukan komisariat, kemudian yang kedua kita menurunkan statusnya sebagai komisariat persiapan berita acaranya. Insya Allah kami akan sebarluaskan segera, dan insya Allah baru kita akan melaksanakan training LK1 HII Cabang Solong. Itu kondisi internal kita sedikit kan dari.
Dan kemudian yang kedua, kondisi eksternal kita hari ini, beberapa hari yang lalu kami sudah merekomendasi dua ya, soal jamaah haji sama RSUD. Seperti apa yang kami gaungkan waktu pelantikan, HMI Cabang Selong selalu sebagai mitra pemerintah dan bukan menggunakan gerakan-gerakan di jalanan, tetapi kita menggunakan gerakan-gerakan berkarya, merekomendasikan. Alhamdulillah rekomendasi kami sudah diterima oleh tujuannya. Kemudian sempat kita diundang berdiskusi apa kira-kira tujuan beserta landasan kenapa sampai rekomendasi kita itu diluncurkan. Kami selalu mengatakan bahwa HMI adalah organisasi pergerakan dan perjuangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang 17 soal kesehatan, sampai dengan peraturan bupati soal tata kelola, soal itu, soal jamaah haji, tulus dan sebagaimana. Nah, apa yang kami maksud teman-teman? Saya terinspirasi dari pikiran Abdul yang disampaikan di awal tadi ya, bahwa posisi kita hari ini dalam bergerak secara internal ataupun eksternal selalu masih statis dan mewarisi gerakan-gerakan senior kami. Dan kami coba ya, membuka diri kepada semua pihak, kepada semua elemen, kepada semua golongan, bahwa HMI Cabang Selong tempat kita jadikan sebagai organisasi wasodia, jalan tengah. Nah, maka dari itu kata Yuda, ke depan seperti apa yang kami gaungkan sebelum pelantikan sampai hari ini, selalu mengutamakan soal-soal karya, soal-soal gagasan, soal-soal akademik, supaya pikiran-pikiran setiap kader HMI itu bisa dikonsumsi oleh banyak orang, bukan hanya internal HMI. Ketika karena kami bersepakat bahwa karya harus dibalas dengan karya. Jika karya dibalas dengan berpendapat di WhatsApp atau di grup, maka kami akan abaikan. Itulah prinsip kami, kata Yuda. Jika karya kami dikritik segala macam, kami akan membaca kalau itu dibalas dengan karya. Harapan kami kepada teman-teman BPL, ya, soal internal HMI, mungkin semua cabang hari ini mengalami posisi yang sama. Karena kerumitan untuk menawarkan soal gagasan HMI waktu rekrutmen mahasiswa baru di setiap universitas, bukan hanya di Lombok Timur, tetapi malah di seluruh Indonesia. Sampai salah satu calon pengurus besar mempersoalkan soal itu. Karena HMI selama rekrutmen kader baru selalu menggunakan pendekatan secara emosional. Karena orientasinya adalah kuantitas. Dan kami kata Yuda sempat menggunakan pendekatan secara intelektual, membuat FGD di setiap kampus, tetapi hasilnya adalah malah tidak lebih dari 10 orang. Itulah kondisinya. Kalau menggunakan pendekatan emosional, ajak makan, ajak foto, ajak nongkrong, itu malah lebih banyak. Lebih banyak dari itu. Itulah persoalannya. Nah, sehingga kami coba mengkaji situasi secara keseluruhan, karena hampir hari ini teman-teman, tolak ukur kemajuan seseorang itu tergantung dari seberapa besar atau seberapa detail dia mengikuti, mengkonsumsi pikiran-pikiran orang barat, brand-brand barat. Celana pendek sebagai brand, dan itu dikatakan hebat ketika ada orang yang melakukan itu. Nah, maka kami dari HMI Cabang Selong mengambil langkah mulai dari internal. Salah satu program pesantren kilat di bawah naungan KBP itu sebagai salah satu langkah untuk merekonstruksi kembali pemikiran-pemikiran intelektual Muslim, terutama yang ada di Lombok Timur. Maka dalam waktu dekat, izin kata Yuda, kami akan melaporkan nanti. Kita sudah menyepakati strategi penerimaan mahasiswa baru, garis besarnya adalah tutur apa? Tular nalar kebangsaan. Tular nalar kebangsaan, dan alhamdulillah sudah di ACC. Kebetulan kita bekerja sama dengan Google. Tular nalar
ini program PTD ya, Pak, bekerjasama dengan PTKP, kita sudah membagikan zonasi, kemudian kita sudah membuat 10 fasilitator. Nanti setelah penerimaan mahasiswa baru, kita bersurat kepada semua universitas untuk minta waktu 1 hari full tanpa pembiayaan kami dari HMI yang membiarkan, kemudian membuat gelar nalar kebangsaan. Coba kita menggunakan pendekatan secara konsep. Nah itu sedikit persoalan kami di HMI cabang Selong Kandayuda. Ya. Soal gagasan ke depan, insya Allah selalu kami akan berdiskusi sama senior-senior yang sudah berpengalaman sebelumnya. Mungkin hanya itu yang kami dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kosakata yang kurang berkenan. Terima kasih kepada teman-teman BPS sekali lagi. Selamat, berkah selalu. Hai pendek. Melangkah dengan karya. Melangkah dengan karya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.